Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini akan membawa Anda mengikuti perjalanan seorang pria bernama Brahma. Dulunya, ia adalah sosok yang digerakkan oleh keserakahan, menaklukkan dunia bisnis, hanya untuk akhirnya kehilangan segalanya. Namun, dari titik terendahnya, ia menemukan jalan pencerahan yang mengubah hidupnya, mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari harta, melainkan dari ketenangan jiwa. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share channel ini agar kisah-kisah inspiratif lainnya dapat terus kami hadirkan untuk Anda. Brahma adalah seorang pengusaha yang memiliki segalanya, namun tidak pernah merasa cukup. Di mata orang lain, ia adalah contoh kesuksesan yang patut dicontoh. Namun, di balik jas mewah dan senyumnya yang meyakinkan, bersembunyi jurang keserakahan yang tak pernah terisi. Setiap pencapaian hanya memicu nafsu untuk memiliki lebih, seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya tujuan hidup. Ia terburu-buru, tidak sabar menunggu proses alami, dan selalu mencari cara tercepat, bahkan jika harus menginjak kepala orang lain. Ia membangun kerajaan bisnisnya di atas fondasi yang rapuh. Kontrak-kontrak besar ia raih dengan menyuap pejabat, saham-saham perusahaan lain ia beli dengan cara licik, dan para pesaing ia hancurkan tanpa ampun. Baginya, moralitas adalah beban, dan etika adalah halangan. Ia menertawakan orang-orang yang menjalani hidup dengan damai, menganggap mereka lemah dan lugu. Brahma yakin bahwa satu-satunya kekuatan sejati adalah uang, dan ia bersedia melakukan apapun untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Suatu hari, datanglah sebuah tawaran yang tak bisa ia tolak, sebuah proyek rahasia bernilai triliunan rupiah. Syaratnya, ia harus menyingkirkan mitra bisnis lamanya yang telah ia manfaatkan selama bertahun-tahun. Hati kecilnya sempat berbisik, mengingatkan tentang kesetiaan. Namun, suara itu segera tenggelam oleh desakan ambisi. Ia segera menyusun rencana pengkhianatan yang dingin, meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan itu sepadan demi kekayaan yang tak terbayangkan. Pada hari eksekusi, Brahma memutus semua hubungan dengan mitra lamanya, menyisakan kerugian besar dan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa euforia kemenangan, berdiri di puncak menara keserakahannya. Angka-angka di rekeningnya melonjak, seolah membuktikan bahwa keputusannya adalah langkah yang paling jenius. Di dalam gedung pencakar langitnya yang megah, ia merayakan keberhasilannya seorang diri, ditemani sebotol anggur mahal dan bayang-bayang kesunyian yang baru ia sadari. Namun, kegelapan mulai merayap dari sudut-sudut yang tak ia duga. Pesaingnya yang ia hancurkan mulai bangkit dan menuntut keadilan. Mantan mitranya yang ia hianati ternyata memiliki pengaruh kuat yang tak ia duga. Bisnis-bisnisnya yang dibangun dengan cara culas mulai mendapat sorotan dari pihak berwenang, satu persatu. Ia terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia ciptakan sendiri, di mana setiap gerakan hanya akan membuatnya semakin terjerat. Dalam sekejap, kerajaan bisnisnya runtuh. Aset-asetnya disita, rekening banknya dibekukan, dan ia dinyatakan bangkrut. Sahabat-sahabat palsu yang dulu memujinya kini menjauhinya. Gelar kehormatan yang ia beli tak lagi berarti. Ia kehilangan segalanya, uang, kekuasaan, dan yang paling penting, harga dirinya. Ia kini menjadi sosok yang dilupakan, terlunta-lunta di jalanan, merasakan kehampaan yang begitu nyata. Dalam kejatuhannya yang paling dalam, Brahma akhirnya teringat akan ucapan Mbah Tuminah yang pernah ia dengar, orang yang serakah dan tidak sabar akan menderita. Kata-kata itu kini tidak lagi terdengar seperti wejangan kosong, melainkan kenyataan pahit yang ia rasakan di setiap pori-pori. Ia menyadari, penderitaan yang ia alami bukanlah hukuman dari luar, melainkan konsekuensi logis dari ambisi buta dan nafsu tak terkendali yang ia pupuk sendiri. Ia akhirnya mengerti, bahwa kekayaan sejati tidak pernah diukur dari seberapa banyak yang ia miliki, melainkan seberapa tulus hati yang ia miliki. Di antara keramaian kota yang tak peduli, Brahma terpuruk di sudut jalan, tubuhnya kurus, dan matanya kosong. Puing-puing hidupnya berserakan dalam ingatan, menghantuinya setiap kali ia menutup mata. Dulu, dunia tunduk di kakinya, kini ia hanya seonggok daging yang dilupakan. Setiap langkah adalah pengingat betapa sombongnya ia pernah hidup, dan betapa kosongnya ia tanpa kekayaan. Penderitaan yang ia rasakan bukanlah lapar atau dingin semata, melainkan kehancuran batin yang teramat dalam, sebuah harga yang harus dibayar atas segala dosa. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, seorang gelandangan tua menawarkan sepotong roti yang sudah basah. Awalnya Brahma menolak, menganggapnya sebagai penghinaan. Namun,
mata tulus sang pemberi yang mencerminkan ketulusan tak bersyarat, mematahkan egonya. Ia mengambil roti itu, bukan karena lapar, melainkan karena keheranan. Seseorang yang tak punya apa-apa justru lebih kaya hati daripada dirinya yang pernah memiliki segalanya. Tindakan sederhana itu mengoyak dinding kesombongan yang masih tersisa di hatinya. Kisah itu menjadi titik balik. Pagi harinya, Brahma melihat seorang nenek renta kesulitan mendorong gerobak berisi botol bekas. Tanpa berpikir panjang, ia segera membantunya. Ketika si nenek mengucapkan terima kasih dengan senyum tulus, Brahma merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari kekayaan manapun, kehangatan dan ketenangan. Ia terkejut, sebab kebahagiaan yang ia rasakan jauh lebih nyata daripada sorak-sorai saat ia berhasil memenangkan proyek miliaran. Ini adalah kebahagiaan yang lahir dari sebuah tindakan tanpa pamrih. Sejak saat itu, Brahma memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia berhenti memikirkan dirinya sendiri dan mulai mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Ia membantu para pedagang kaki lima memindahkan barang dagangan mereka, membersihkan sampah di pinggir jalan, dan mendengarkan keluh kesah para tunawisma lainnya. Setiap tindakan yang ia lakukan bukanlah demi balasan, tetapi semata-mata karena sebuah dorongan dari lubuk hati yang paling dalam. Ujian terbesarnya datang ketika ia menemukan dompet tebal yang terjatuh. Otaknya langsung berhitung, seberapa banyak yang bisa ia dapatkan jika menjual isinya. Namun, tangan yang hendak mengambil dompet itu mendadak gemetar. Ia membayangkan pemiliknya yang pasti sedang panik dan kehilangan harapan. Brahma menyingkirkan semua godaan, dan dengan langkah pasti, ia mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya yang seorang pria parubaya. Raut wajah penuh kelegaan dan ucapan syukur dari pria itu memberikan perasaan yang tak tertukar dengan emas manapun. Tak lama setelah ia mulai hidup dengan hati yang baru, keajaiban-keajaiban kecil mulai menyentuh hidupnya. Para pedagang yang pernah ia bantu kini selalu menyisihkan makanan untuknya. Seorang pemilik warung kopi memberinya pekerjaan paruh waktu, membiarkan ia beristirahat di sana. Brahma tidak lagi hidup dalam kehampaan, melainkan dalam lingkaran kebaikan. Ia menyadari, rezeki dan keberkahan yang sesungguhnya bukanlah tentang apa yang ia miliki, melainkan apa yang ia berikan. Pada akhirnya, Brahma mengerti makna dari memiliki hati yang luas dan ikhlas. Keruntuhan masa lalu adalah jalan yang harus ia lalui untuk menemukan dirinya yang sejati. Ia belajar bahwa budi luhur adalah kekayaan yang tak pernah habis, dan keikhlasan adalah sumber kekuatan tak terbatas. Ia tidak lagi mengejar apapun. Sebaliknya, ia menjalani setiap hari dengan ketenangan, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, membuktikan bahwa jiwa yang tulus akan selalu mendapatkan rezeki dan ketenteraman. Hari demi hari, Brahma menjalani hidup baru yang tenang. Keberkahan yang datang dari perbuatan baik tak henti mengalir. Ia tak lagi menghitung keuntungan atau kerugian, melainkan senyum tulus dari orang-orang yang ia bantu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kekosongan lain yang terasa. Ia merasa dipanggil oleh sebuah tujuan yang lebih besar, sebuah misteri yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Desas-desus tentang seorang wanita tua yang memiliki kebijaksanaan tak terhingga, Mbah Tuminah, menggerakkan jiwanya. Ia memutuskan untuk mencari wanita itu, bukan demi kekayaan, melainkan untuk sebuah jawaban. Perjalanan yang dilaluinya sungguh berat. Brahma menempuh jalan setapak yang mendaki, melewati hutan-hutan lebat dan sungai-sungai yang berarus deras, hingga akhirnya ia tiba di kaki sebuah gunung. Di sana, ia menemukan sebuah gubuk sederhana yang menyatu dengan alam. Dengan hati berdebar, ia melihat sosok wanita tua yang duduk tenang, seolah telah menunggunya. Wajahnya memancarkan kedamaian, dan matanya memancarkan cahaya yang menusuk ke dalam kalbu, seakan melihat setiap dosa dan kebaikan yang pernah ia lakukan. Tanpa perlu berkata-kata, Brahma menunduk, mengakui segala kesalahannya di hadapan Mbah Tuminah. Ia menceritakan bagaimana keserakahan telah menghancurkannya, bagaimana ia jatuh dari puncak kejayaan ke jurang kehancuran. Mbah Tuminah mendengarkan dengan sabar, tanpa ekspresi menghakimi. Saat Brahma selesai, ia memejamkan mata sejenak, lalu perlahan membuka suaranya. Suaranya yang pelan namun berwibawa terasa memenuhi ruangan, mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Aku bukanlah seorang dukun yang bisa mengubah nasibmu, ucap Mbah Tuminah. Aku hanyalah sebuah perantara, wadah kosong yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari leluhur kami, seorang tokoh bijak dari Gunung Kawi yang dikenal sebagai Satria Piningit. Pengakuan itu membuat Brahma terkesima. Ia kini mengerti,
bahwa kebijaksanaan yang ia dengar bukanlah milik Mbah Tumina semata, melainkan warisan suci yang mengalir dari generasi ke generasi. Kemudian, Mbah Tumina melanjutkan kisahnya, menjelaskan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh energi para leluhur yang berjiwa suci. Ia menyinggung kisah tentang Gajah Mada, yang menurutnya tidak pernah benar-benar meninggal. Arwah Gajah Mada masih ada, dan ia akan membantu orang-orang yang memiliki hati bersih dan ikhlas, lanjutnya. Namun, ia akan berpaling dari mereka yang penuh kesombongan dan keangkuhan. Brahma menelan ludah, menyadari bahwa ia pernah menjadi sosok yang dibenci oleh para leluhur suci itu. Penderitaannya adalah hasil dari kesombongannya sendiri. Mbah Tumina menjelaskan bahwa rezeki dan ketenangan yang Brahma alami belakangan ini bukanlah kebetulan. Itu adalah isyarat, katanya, bahwa hatimu yang tulus telah membuka jalan bagimu untuk mendapatkan berkat. Para leluhurmu melihatmu, dan kini mereka akan membimbingmu. Brahma akhirnya mengerti bahwa kekayaan yang ia kejar dulu tak pernah memberinya kedamaian, sementara kesederhanaan dan ketulusan yang ia jalani sekarang justru membuka pintu pada alam semesta yang lebih agung. Dengan hati yang kini penuh pencerahan, Brahma pamit. Ia tidak kembali sebagai orang yang sama. Ia tidak lagi mengejar harta, tidak lagi mencari kedudukan, melainkan membawa misi yang jauh lebih mulia. Ia kini adalah seorang yang mengemban wasiat Satria Piningit, sebuah tugas untuk menjalani hidup dengan keikhlasan dan budi luhur. Langkahnya terasa lebih ringan, dan jiwanya terasa lebih kokoh. Ia tahu, jalan di depan mungkin tidak mudah, tetapi ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia kini berada dalam bimbingan warisan yang tak ternilai. Setelah pencerahan di kaki gunung, Brahma kembali ke kota. Ia tidak lagi melihat jalanan sebagai tempat penuh peluang yang harus dikuasai, melainkan sebagai ladang amal yang harus ia jalani dengan bijak. Setiap langkahnya dipenuhi kesadaran. Ia bukan lagi sosok yang terburu-buru, melainkan seorang pengembara yang penuh kehati-hatian. Namun, kota yang dulu tunduk padanya kini menatapnya dengan penuh curiga, dan masa lalu yang ia kubur dalam-dalam tak berhenti mengintai. Ujian pertama datang dari sebuah tawaran bisnis yang begitu menggiurkan. Seorang investor yang tidak mengenalnya menawarkan kerjasama dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Sekilas, rencana itu tampak sempurna, sebuah jalan pintas menuju kemakmuran. Jantung Brahma sempat berdesir, merasakan getaran ambisi lamanya yang seakan bangun dari tidur panjang. Otaknya yang dulu lihai segera menghitung potensi keuntungan, seolah-olah ia kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, ia teringat pesan Mbah Tumina untuk selalu berhati-hati dan waspada. Ia menahan diri, mengambil langkah mundur, dan meneliti tawaran itu dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi mencari celah untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, melainkan mencari celah moral dan potensi kerugian bagi orang lain. Dengan cermat, ia menemukan kebusukan yang tersembunyi. Proyek itu ternyata akan merugikan banyak pihak kecil yang tak berdaya. Ia menolak tawaran itu dengan tegas, sebuah keputusan yang dulu tak akan pernah ia ambil. Tak lama setelah itu, Brahma bertemu dengan seorang mantan saingan lamanya. Dengan senyum sinis, mantan rivalnya itu menawarkan bantuan untuk mengembalikannya ke puncak. "Aku tahu kau hancur," kata rivalnya, "tetapi aku bisa memberimu jalan kembali. Kau hanya perlu melakukan apa yang aku perintahkan, seperti dulu." Hati Brahma diliputi rasa amarah dan harga diri yang terluka. Ia tahu, ini adalah jebakan untuk memperbudak dirinya dan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Mendadak, Brahma teringat pada ajaran mawas diri. Ia memejamkan mata sejenak, menembus kabut emosi. Ia melihat bayangan dirinya yang dulu, sosok kejam yang tak pernah puas dan haus kekuasaan. Ia menyadari, tawaran itu bukan tentang kekayaan, melainkan tentang mengembalikan dirinya ke dalam penjara yang pernah ia tinggali. Dengan suara mantap, ia menolak tawaran itu, menyatakan bahwa ia telah menemukan jalan yang lebih mulia dan tidak akan pernah kembali ke kegelapan. Penolakan itu bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kemenangan sejati. Ia tidak mendapatkan uang, namun ia mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. Tindakan-tindakan penuh integritasnya perlahan mulai membuka pintu baru. Seorang pemilik kedai kecil, yang pernah ia tolong, kini menawarinya pekerjaan yang sederhana namun terhormat. Orang-orang di sekitarnya yang dulu memandangnya dengan ketakutan, kini memandangnya dengan rasa hormat. Ia menemukan bahwa rezeki yang paling berharga bukanlah yang dicari dengan keserakahan, melainkan yang datang dari kejujuran dan ketulusan.
Brahma akhirnya memahami bahwa berbenah diri bukanlah perjalanan yang hanya terjadi sekali, melainkan sebuah proses yang tak pernah berakhir. Ia kini hidup dengan kewaspadaan penuh, senantiasa menjaga hati agar tidak kembali terjerumus ke dalam lubang keserakahan. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada kekuasaan atau harta, melainkan pada kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Ia telah menaklukkan iblis dalam dirinya dan menemukan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan Brahma kini berjalan dalam alur yang sederhana, jauh dari gemerlapnya masa lalu. Meskipun ia telah menemukan kejujuran dan ketenangan, masih ada badai yang bersembunyi di dalam dadanya. Badai itu adalah ingatan. Ingatan tentang kemewahan yang ia tinggalkan, tentang kekuasaan yang ia genggam, dan tentang kehormatan yang ia beli. Kenangan itu datang menghampiri seperti bisikan, mencoba meracuni jiwanya dengan keraguan, seolah bertanya, apakah semua ini sepadan? Pagi-pagi buta, Brahma bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Pekerjaannya melelahkan, upahnya pas-pasan, dan ia seringkali direndahkan oleh mandor muda yang pongah, yang tak tahu masa lalunya. Setiap makian yang ia terima terasa seperti duri yang menusuk harga diri, mengancam untuk membangkitkan Brahma yang lama, sosok yang tidak akan pernah sudi menerima penghinaan. Bisikan amarah menuntutnya untuk melawan, menunjukkan siapa ia sebenarnya dulu. Namun, ia teringat pesan Mbah Tuminah tentang kesabaran. Brahma menahan diri, membiarkan setiap kata-kata pedas berlalu begitu saja, seolah angin lalu. Ia memilih untuk menundukkan kepala, membiarkan dirinya dihina, dan bekerja dengan sepenuh hati. Drama itu bukan lagi pertarungan fisik, melainkan perang batin yang sunyi. Ia tahu, setiap kali ia menolak amarah, ia memenangkan pertempuran yang jauh lebih penting dari sekadar ego. Ujian berikutnya datang, kali ini lebih menyakitkan. Suatu sore, ia berpapasan dengan seorang wanita parubaya. Raut wajah wanita itu memucat saat melihatnya, dan air mata perlahan mengalir di pipinya. Brahma terperangah. Wanita itu adalah istri dari mantan mitra bisnisnya yang ia hianati hingga jatuh miskin. Kini, sang wanita hidup dalam kesengsaraan, akibat dari ambisi buta Brahma. Brahma berdiri membeku, seluruh darahnya terasa membeku. Sang wanita tidak mengeluarkan kata-kata makian, justru tatapan mata kosongnya yang menusuk hingga ke relung jiwanya. Brahma merasa dihujani ribuan panah penyesalan. Semua ajarannya tentang keikhlasan dan budi luhur terasa hancur lebur di hadapan kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak bisa lari, ia tidak bisa bersembunyi. Satu-satunya jalan adalah penerimaan. Ia menerima rasa sakit itu, menerima kenyataan bahwa ia adalah sumber penderitaan orang lain. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf. Bukan sekadar kata-kata, melainkan permohonan tulus yang keluar dari jiwanya yang telah hancur. Ia tidak berharap dimaafkan, ia hanya ingin mengakui kesalahannya, memikul semua beban yang pernah ia ciptakan. Sang wanita hanya mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa penyesalan Brahma adalah hal yang paling jujur yang pernah ia lihat. Di saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beban berat yang selama ini ia pikul, perlahan terangkat. Jiwanya terasa ringan. Pada akhirnya, Brahma tidak mendapatkan kembali kekayaannya, juga tidak mendapatkan pengampunan dari sang wanita. Namun, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian sejati. Ia telah membuat kesepakatan dengan masa lalunya, menerima segala kesalahan, dan berdamai dengan dirinya sendiri. Ia kini hidup dengan hati yang tenteram, karena ia telah berhenti melawan arus dan mulai berlayar bersama takdirnya, membuktikan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan dari hati yang sabar dan menerima. Setelah melewati badai keserakahan, Brahma kini berdiri sebagai sosok yang berbeda. Ia telah menaklukkan ego, berdamai dengan masa lalu, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Namun, perjalanan jiwanya belum usai. Ia menyadari, pencerahan yang ia dapatkan bukanlah untuk dirinya sendiri. Ia merasa terpanggil untuk menyebarkan kebaikan, untuk menjadi teladan hidup dari semua ajaran yang ia terima. Ia memutuskan untuk menjadikan sisa hidupnya sebagai bukti nyata dari pentingnya berbagi dan budi luhur. Setiap hari, ia menyisihkan sebagian kecil upahnya yang pas-pasan. Uang itu tidak ia gunakan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membeli makanan yang ia bagikan kepada para tunawisma dan anak-anak jalanan. Tindakan-tindakannya bukan lagi tentang menenangkan batin, melainkan sebuah dorongan murni untuk meringankan beban orang lain. Tidak ada yang tahu masa lalunya yang gemilang, dan ia pun tidak pernah ingin mereka tahu. Ia berbagi,
tanpa mengharapkan balasan, karena ia tahu, kebahagiaan sejati terletak pada memberi, bukan menerima. Suatu sore, ia berpapasan dengan seorang mantan rival bisnisnya yang kini sedang berjuang menghadapi masalah hukum. Mantan rivalnya ini, yang dulunya angkuh, kini tampak lelah dan rapuh. Brahma bisa saja berpaling, atau bahkan merasa puas atas penderitaannya. Namun, hati Brahma yang telah mekar kini dipenuhi rasa iba. Ia mendekat, menawarkan bantuan sederhana, bukan uang, melainkan sebuah uluran tangan dan telinga yang siap mendengarkan. Tanpa diminta, ia membagikan pengalaman pahitnya, sebuah pengakuan yang membuat mantan rivalnya terkejut dan tersentuh. Tindakan tanpa pamrih ini ternyata dilihat oleh seseorang. Bukan oleh orang yang ia tolong, melainkan oleh seorang dermawan yang terkesan oleh ketulusan dan kerendahan hati Brahma. Sang dermawan ternyata adalah sanak keluarga dari mantan mitra bisnis Brahma yang pernah ia hianati. Mereka telah mendengar tentang perubahan Brahma, tentang permohonan maafnya, dan bagaimana ia menjalani hidupnya kini. Tergerak oleh kesucian hati Brahma, mereka menawarinya kesempatan untuk kembali berkarya, namun kali ini bukan untuk keuntungan pribadi. Brahma diberi kesempatan untuk memimpin sebuah proyek sosial, sebuah organisasi yang bergerak untuk membantu masyarakat miskin. Ia menggunakan kembali keahliannya yang luar biasa dalam strategi dan manajemen, namun dengan niat yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak lagi mengejar profit, melainkan mengejar kesejahteraan. Ia membangun sistem yang jujur, menciptakan lapangan kerja yang adil, dan memastikan setiap bantuan sampai kepada yang berhak. Disinilah ia menemukan kembali makna dari kekuasaan, sebuah kekuatan yang digunakan untuk menolong, bukan untuk menghancurkan. Di masa senjanya, Brahma tidak memiliki gedung pencakar langit atau kekayaan yang melimpah. Ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hormat yang tulus dari masyarakat, senyum tulus dari anak-anak yang ia bantu, dan ketenangan jiwa yang tak ternilai. Ia menjadi sosok yang disegani bukan karena gelarnya, melainkan karena budi luhur yang ia miliki. Ia tidak lagi hidup dalam kesendirian, melainkan dikelilingi oleh kasih sayang dan kebaikan yang ia tabur. Kisah Brahma adalah bukti nyata dari kebenaran yang disampaikan Mbah Tuminah. Ia telah kehilangan segalanya, hanya untuk mendapatkan kembali segalanya dalam bentuk yang berbeda. Ia adalah saksi hidup bahwa berbagi adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan, dan bahwa kekayaan sejati bukanlah yang tertulis di rekening bank, melainkan yang terukir di dalam hati yang ikhlas dan tenteram. Ia telah menemukan harta karun terbesarnya, dan ia akan menjaganya dengan sepenuh jiwa.